beta, beta, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jumpa lagi di hari yang baru ini. Dan dengarkanlah firman Tuhan seperti apa yang dikatakan dalam 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Saudara, Alkitab mencatat bahwa sejak Daud mampu mengalahkan Goliat, timbullah kebencian dan iri hati dalam diri Saul terhadapnya. Berbagai upaya dilakukan Saul untuk menghabisi nyawa Daud, tetapi selalu berujung pada kegagalan. Sebaliknya, Daud punya kesempatan sebanyak 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukannya. Berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Hal ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-25. Saudaraku, Daud sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya untuk selalu menopang hidupnya. Dan Tuhan berkuasa untuk melepaskannya dari tangan Saul. Namun ayat nas yang tadi kita baca di atas mengindikasikan bahwa Daud sedang mengalami keruntuhan iman sehingga kekhawatiran membayangi langkahnya. Ia pun memutuskan untuk lari ke negeri orang Filistin. Mengapa? Mengapa ia berikhtiar atau memutuskan berlari atau melarikan diri ke negeri orang Filistin? Saudaraku, Daud terus membayangkan hal-hal yang buruk itu terjadi. Daud lupa akan kedahsyatan kuasa Tuhan yang berulang kali sanggup melepaskannya dari rancangan-rancangan manusia yang jahat dan juga melepaskannya dari binatang buas saat ia masih mengembalakan kambing domba. Demikian pula dalam hidup ini, saudaraku, seringkali kita mengkhawatirkan sesuatu yang buruk terjadi. Kita membiarkan hati dan pikiran kita dibelenggu oleh kekhawatiran yang sedemikian menyiksa. Ahli kejiwaan meneliti dan mendeskripsikan tentang kekhawatiran. 40% kekhawatiran manusia adalah mengenai hal-hal yang tidak terjadi. 30% mengenai hal-hal yang sudah terjadi. 12% mengenai kesehatan, 10% mengenai keresahan sehari-hari. Jadi 92% kekhawatiran kita sesungguhnya tidak berdasar pada alasan yang kuat. Kekhawatiran itu ibarat kursi goyang yang tidak akan membawa kita kemana-mana dan tidak akan mengubah keadaan kita. Saudaraku, Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, mari kita tetap bersandar, bergantung, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.